warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, melanjutkan materi untuk teknologi pengolahan minyak atsiri. Yang pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai analisis ekonomi usaha minyak atsiri. Pada kesempatan kali ini yang saya ambil sebagai contoh adalah minyak serai. Ini adalah hasil kerja saya dengan rekan saya dahulu. Jadi untuk melihat suatu usaha dari minyak atsiri kita harus melihat dulu bagaimana minyak atsiri di Indonesia ini. Minyak atsiri di Indonesia ini kenapa penting kenapa usaha ini menarik untuk dilakukan? Itu karena minyak atsiri Indonesia itu dia merupakan produsen ketiga di dunia terbesar setelah China dan Vietnam. Dan di Indonesia sendiri itu ada 40 jenis minyak atsiri, sehingga ini menjadi suatu pangsa pasar yang cukup luas Selain juga karena di Indonesia sendiri jumlah rakyatnya banyak, sehingga secara jumlah market itu besar. Dan jumlah produksinya itu mencapai 6.000 ton per tahun, dan pelaku usahanya ada 3.000 usaha. Ini menjadi suatu data yang cukup besar sehingga dalam membuat usaha minyak atsiri kita harus melihat juga data-data pangsa pasarnya sendiri bagaimana. Untuk pasar dunia sendiri itu sebenarnya ekspornya itu paling banyak ke negara-negara Eropa Barat seperti Jerman, Prancis, Belgia, lalu ke Korea dan Amerika. Sebelum memulai usaha minyak atsiri, kita harus melihat dulu di Indonesia itu sendiri tantangan-tantangan apa yang kira-kira akan dihadapi ketika kita memulai usaha minyak atsiri ini sendiri. Pertama adalah lokasi Lokasi itu umumnya yang menjadi permasalahan itu adalah lokasi kebun. Lokasi kebun yang kadang berjauhan dengan lokasi pabriknya. Sehingga lokasi ini karena jauh dari pasar sehingga harus melalui tengkulak. Ini menjadi suatu hal yang harus diperhatikan karena penambahan rantai pasok. Lalu yang kedua adalah ketersediaan bahan baku sendiri. Bahan bakunya ada, tapi memang kestabilan bahan baku ini yang tidak bisa dicapai. Ketidakstabilan ini lebih kepada bukan untuk ketidakstabil produksi dalam negeri, tapi tidak stabil untuk memenuhi permintaan pangsa pasar di luar. Karena pangsa pasar di luar itu kan kita biasanya menggunakan sistem kontrak, di mana sistem kontrak itu sendiri kita setiap bulannya atau setiap terminnya itu harus secara pasti mensuplai sekian ton misalnya. Tapi kan di Indonesia ini sendiri faktor cuaca itu kan sangat berpengaruh, sulit ditebak, apalagi zaman sekarang Sehingga kepastian supply itu menjadi suatu hal yang sulit untuk atau menjadi tantangan Belum lagi kebijakan dari sisi pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha ini belum sinkron sehingga belum ada suatu sistem yang bisa menjamin bahwa usaha minyak atsiri di Indonesia ini baik walaupun memang ada beberapa produsen minyak atsiri besar tapi kan apakah itu merata untuk seluruh usaha yang terjalin itu kan belum kita tahu. Yang menjadi masalah utama di Indonesia itu adalah kualitas produknya yang masih rendah. Artinya kelasnya itu baru kelas bahan mentah, belum menjadi bahan produk turunan.
Ya, sehingga harganya murah gitu. Harga murah diekspor keluar, orang luar mengolah lebih lanjut, nanti menjadi produk bernilai tinggi, nanti balik ke kita sudah mahal harganya. Nah, terkait dengan harga itu sendiri ya, monopoli harga oleh tengkulak ini pun sudah menjadi masalah sejak dahulu. Karena apa ya? Karena memang secara rantai pasoknya itu memang belum stabil gitu. Jadi satu petani, jadi kalau misalnya satu pelaku usaha itu ingin mengambil dari satu petani itu biasanya tidak cukup suplai bahan bakunya, sehingga dia harus mengambil dari beberapa petani. Nah, untuk mengambil dari beberapa petani ini kan biasanya pelaku usaha itu kan membuat atau menyuruh tengkulak gitu kan supaya lebih. Nah, biasa main-mainnya di situ di tengkulak itu. Nah, jadi Anda juga bisa menambahkan ya berbagai macam tantangan ya sebelum Anda masuk ke dunia minyak atsiri ini. Selain tantangan kita maka untuk membuat suatu usaha minyak atsiri ya kita harus lihat hal-hal yang akan kita lakukan atau titik mana yang kita bisa masuki untuk meningkatkan daya saing kita ya. Apakah kita menggunakan komoditas unggulan ya dari minyak atsirinya sehingga komoditas ini punya nilai ekonomi yang sudah tinggi dan punya pangsa pasar yang tetap, atau kita ingin usaha untuk mengembangkan sentra produksi ya. Jadi kita mengembangkan berbagai macam minyak dan juga mengembangkan suatu wilayah khusus untuk usaha minyak atsiri ini juga bisa. Atau kita meningkatkan mutu produk. Nah, usaha kita itu arahnya kepada peningkatan mutu ya. Jadi produknya sudah ada, kita coba tingkatkan mutunya ya sehingga sampai ke kualitas yang nomor 1. Nah, tujuan yang lain kita juga bisa untuk menstabilkan harga. Artinya kita masuk ke pasar-pasar yang dimana harganya tuh belum stabil atau harganya tuh musiman. Nah, ketika kita masuk, kita mencoba untuk masuk ke stabilan harga. Atau kita juga bisa usahanya itu lebih kepada di bagian petani ya, meningkatkan kesejahteraan petani atau penguatan kelembagaan ya, atau kelompok tani di sini. Artinya kita bermitra dan juga kita memberi edukasi kepada petani bagaimana bahan baku minyak atsiri yang bagus itu. Atau kita bisa juga masuk ke unit-unit usaha pengembangan produk turunan minyak atsiri ya. Jadi untuk meningkatkan nilai tambah dan pengembangan produk baru. Nah, jadi bukan bermain di pangsa pasar yang sudah ada, tapi kita mencoba mengulik ya produk-produk baru atau produk turunan dari produk yang sudah ada. Nah, saya ambil contoh untuk usaha ini yang sederhana ya, minyak sereh ya. Jadi dalam memulai usaha minyak atsiri kita harus memilih ya, karena minyak atsiri itu berasal dari tanaman. Kita harus memilih tanaman mana yang akan kita jadikan contoh atau kita jadikan suatu produk unggulan. Sehingga kita harus identifikasi juga tanaman tersebut, bukan hanya identifikasi secara biologis ya, artinya misalnya kita cek bahwa dia termasuk jenis apa dan dia tumbuh di daerah mana. Tapi kita juga lihat area perkebunannya, karena ini kita tidak bisa lepas dari tanamannya. Nah, produksinya berapa, luas arealnya berapa, karena ini nanti akan menentukan kapasitas produksi kita. Apakah kita mau mengambil dari satu area, ataukah kita nanti akan mengambil dari banyak area. Mengambil dari banyak area itu resikonya adalah biaya transportasi nantinya. Biaya transportasi dan juga nanti kalau kita mengambil dari banyak area itu juga kualitas bahan bakunya tidak seragam. Nah, itu yang nanti menjadi tantangan. Sehingga kita harus melihat sebaran dari tanaman ini. Kita belum bicara mengenai teknologi yang akan digunakan. Kita bicara dahulu di bahan baku. Ya, bila kita bicara di bahan baku, kita bicaranya itu di bagian nanti agronominya. Mulai dari persiapan lahan, penanaman, penyiangan, pemupukan, panen, sampai pasca panen. Nah, artinya ini mungkin nanti Anda tidak perlu bekerja sendiri, mungkin nanti Anda bisa hire atau bekerja sama dengan orang-orang agronomi untuk memastikan bahwa bahan bakunya itu suplainya pas, bagus gitu.